Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang jawab salam ya senang, yang belum jawab salam ya kebagian doa. Saya doain yang jawab salam, mudah-mudahan Allah ijabah, panjang umurnya, sehat walafiat, rezekinya bertambah, yang belum dapat jodoh dia dapat jodoh, yang udah beristri biar punya anak, anaknya biar jadi keturunan soleh solehah. Terlebih lagi yang jawab salamnya dengan kompak, mudah-mudahan semua utang-utangnya pada lunas. Yang aminnya kenceng dia yang banyak utangnya. Barokatan saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaq nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah ya Rabbi bil Mustafa fadli maqam syidana wa kullana ma'amaya wa syi'al karami ya Rabbi bil Mustafa fadli maqam syidana wa kullana min munqizil insani min saqarin khairil bariyati min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Allah ya Rabbana, lindungilah kami semua dari ujian dan bencana, salah satunya virus corona. Al-Fatihah ila ruh khususnya almarhum Ibu Maria binti Syekh Abdul Rahman, ila arwah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususnya di hadhihi qaryah wa fi hadhihi madinah ya Allah ya Muhammad bi tasbih. Allah yaghfir lana wa yaghfirha wa yarhamna wa yarhamha wa yaj'al al-jannata mathwaha wa ya'udhu Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Fatihah.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati, terkhusus keluarga besar daripada Bang Muhayyad, keluarga besar daripada almarhumah Ibu Maria binti Syekh Abdul Rauf, semua keluarga yang kita hormati, guru-guru kita yang mulia. Ada Tuan Guru Tengku Abdullah, ada Tuan Guru Tengku Mukhlasin, karena berhubung sekarang orang Aceh nih Ustaz Mukhlasin, jadi namanya Tengku semua. Ada Tengku Nasrullah, waduh makin nasi kuning lebih lebih. Ada Tengku sepuh kita, ada Tengku Haji Awaludin, dan segenap para tengku-tengku yang dari Aceh semuanya, guru-guru kita yang mulia. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya Allah berikan sehat walafiat, berkah dunia wal akhirat. Para hadirin jamaah majlis doa yang Allah muliakan, sederhananya tadi sudah dapat tes requestan. Bahasa sederhananya begini Bang, kalau ada ikan sepat, begitu juga ada ikan gabus. Lebih cepat insya Allah lebih bagus. Saya tidak usah pakai gigi satu Bang, saya usah pakai gigi tiga ya Bang, boleh ya Bang? Itu yang bilang di belah sana tuh, boleh nggak Bang saya gigi tiga Bang? Bang, boleh nggak saya pakai gigi tiga? Boleh, gigi tiga ya Bang, biar enak Bang. Soalnya kalau gigi satu lama lagi Bang, gigi dua lama lagi, jadi saya gaspol langsung sampai gigi tiga. Jadi kalau pakai gigi satu lama lagi, pakai iklan bahasa motor namanya Honda. Honda kan lama panasnya ya. Jadi saya pakai gayanya gaya Yamaha, ya langsung panas. Abang sambil santai, sambil ngopi, sambil mencicipi apa yang sudah disampaikan ataupun yang sudah diberikan sama tuan rumah Bang Muhayyad keluarga besar. Yakin dan pasti Bang Muhayyad beserta keluarga besar ini yang kata baginda Nabi, ad-du'a'u wal istighfaru was-sadaqatu hadiyatun ilal maut. Hari ini kita kumpul, hari ini kita memenuhi undangan sahibul musibah. Sampai kita silaturahmi bermuajahah, yang pasti ini kita bantu doa. Apapun yang sudah dikeluarkan oleh sahibul musibah keluarga besar, istighfar yang kita minta kepada Allah, doa yang kita munajatkan, sejatinya kita khususkan dan yakin sampai kepada almarhumah Ibu Maria binti Syekh Abdul Rauf. Mudah-mudahan menjadi wasilah buat beliau agar senantiasa memaafkan segala kesalahan dan kehilafannya, amin. Dimaafkan segala kehilapan dan dosanya, amin. Menjadi ahli maghfirah, ahli syahadah, wa min ahli jannah, amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah majlis tahlil dan doa, tepatnya malam ke-7 daripada almarhum Ibu Maria binti Syekh Abdul Rauf yang Allah muliakan. Daripada almarhum Ibu Maria binti Syekh Abdul Rauf yang Allah muliakan. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini, meskipun tadi rintik-rintik hujan berjatuhan gerimis, testimoni buat pribadi kita masing-masing sampai atau tidak acara kayak gini. Nah ini bahasanya Bang, bahasa sederhana orang Betawi bilang keguyuban, harus ada jiwa sosial. Karena kita makhluk sosial, makhluk yang memerlukan satu dengan yang lainnya. Setuju? Setuju? Akur tidak Bang? Akur tidak? Kita ini makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya, ketika ada undangan-undangan kayak ini, itu mah satu hal yang pasti, kalau ada sempat apalagi dekat mah kudu
kudu datang. Yang kata baginda Nabi, hakul muslim alal muslim sittun, hak sesama muslim dengan yang lainnya adalah 6 perkara. Salah satunya wa idza ta'aka fa'ajibu, kalau diundang kudu datang. Insyaallah yakin dan pasti Bapak hadirin semuanya, baik kita yang jauh dari Jati Asih, tadi Pak Haji dari Villa Jati Rasa, ataupun tetangga-tetangga yang dekat. Nih kita sampai hari ini kaki kita nggak bisa komentar, tangan nggak bisa bicara. Saatnya tiba nanti tangan berkomentar, kaki akan menjadi saksi yang akan memberikan sumbangsi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah majlis doa yang Allah muliakan. Ini kita kumpul malam ini. Kalau bahasa tadi Tengku Abdullah sampaikan, Indonesia ini kaya luar biasa, dari sukunya, bahasanya, adat istiadatnya, termasuk ini malam mayoritas yang datang saya yakin mayoritas adalah orang Aceh. Tapi tidak menutup kemungkinan ada di luar orang Aceh. Kayak saya orang Betawi, Nasrullah orang Betawi. Nah ini suatu pelajaran penting bagi kita, Pak. Ini acara sederhana, tapi kalau kita korelasikan dengan yang namanya falsafah Pancasila masuk semua, Pak. Ayo kita buka. Satu, Pancasila yang pertama artinya apa? Sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tadi kan dipimpin tahlil oleh Tengku Mukhlasin. Kita ada kalimat tauhid, kalimat tahlil. Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Masuk sila yang pertama, betul Pak? Betul Pak? Sila yang kedua apa Pak Haji? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah ini kan acara kayak gini sifatnya kemanusiaan. Lalu yang berikutnya ada makna adil. Hari ini saya ingin nyamperin tausiah Bapak semua hadirin sebagai mustami, sambil ngopi, sambil merokok, sambil TV konsumsi kan enak ya Pak. Di rumah belum tentu ada. Kita boro-boro ngopi, semangka aja belum tentu ada di rumah. Di rumah belum tentu, udah tinggal makan doang. Emang abang silakan pergi dah ke tukang buah beli semangka sebelah aja kayak gitu, bisa nggak? Kan minimal sekilo 2 kilo ya Bang. Sampai sini ya Allah dikopiin, ada konsumsinya, ada buah-buahannya, tinggal duduk manis dengerin. Luar biasa. Adil ya Bang? Adil nggak? Adil. Selesai doa nanti abang bawa tentengan masing-masing. Iya Bang Muhayyad ya, betul nggak? Betul nggak? Pada bawa tentengan berkah. Saya juga pulang dari sini nanti kelar acara puasa minum kopi ngobrol. Nah, saya pulang juga enak, Bapak semua pada bawa tentengan. Saya lepas dari sini insya Allah bawa amal. Bukan salah. Amal saya emangnya amal. Kalau bukan gitu mah Tengku mohon izin nggak usah disebutin ya, nggak usah disebutin. Ada syukur saya mah, nggak ada ya saya tandai. Mau hayat ya, masuk semua Pancasila bener ya Pak. Masuk sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Tadi di Allah menyampaikan Indonesia luar biasa kaya raya, sukunya, bahasanya, adat istiadatnya, termasuk saya sempat ke Mandailing Natal, acara ditaklid Tunggal Abdullah, bahasa orang Mandailing namanya mengide doa namanya. Tapi tahlil di sana nggak seperti kayak di Betawi, mungkin di Aceh saya belum tahu dah. Tapi yang pasti kalau di sana tahlil Pak mohon izin nggak ada konsumsi Pak, jangan minuman air putih nggak ada. Tapi tahlil satu desa penuh semua, alhamdulillah itu di Mandailing Natal. Yang ada konsumsinya, yang ada hadiahnya itu di samping yang
hataman Quran 3 hari 3 malam sampai 7 malam. Alhamdulillah. Makanya bahasa sekarang Pak, bahasa saya sama antum semua adalah silaturahmi. Kalau bahasa pandai, karena beliau tadi ngomong bahasa sederhananya banyak adat istiadat, saya ngomong begini Pak, kata orang Mandailing, tapi saya asli putra Betawi. Kata orang Mandailing begini, Ustaz, balagi bagio tandai tu alak pa insyaallah tandai tu diba. Balagi dengan tu alak ustazi alak dengan tu diba. Bala jat perangai niba tu alak jat perangai nan tu diba. Barisan sini pada melotot memapa, kan ngerti apa kagak Bang? Salah abang sendiri sih sampai merokok minum ngeliat terjemahan di bawah, padahal ada terjemahannya ya Bang. Saya resepin orang Aceh, karena orang Aceh sama orang Betawi masih 11-12, ada istiadatnya nggak jauh beda. Ya guru ya, benar ya. Ini adat istiadat yang perlu dipertahankan Pak, mohon maaf. Di Betawi ada istilah munggahan, tanya Ustaz Haji Awaludin, tanya Tengku Ustaz Mukhlasi. Di Betawi ada istilah yang namanya munggahan ya Jaya. Munggahan itu luar biasa. Makanya kadang-kadang orang-orang Betawi itu sebagai anak rezeki datang ke rumah orang tua tuh, bawa daging, bawa sembako. Dia tahu bapaknya hobi rokok Samsu, dibeliin bukan 2 bungkus, 1 bal dibeliin. Rokoknya 1 slop di Samsu. Saya di Samsu bukan rokok sen kayak gue. Dibeliin rokok Samsu, sembako dibeliin. Subhanallah, tabarakallah. Minta ridhonya sama orang tua, benar. Minta didoain sama orang tua biar berkah hidupnya, betul nggak? Didoain, kelar. Sore balik nih anak. Pas ketika mau balik, dia bilang sama orang tua, Mak izin, maaf saya mau balik, ini perjalanan jauh. Iya Pak. Iya Mak, ngomong-ngomong saya mohon maaf mau balik. Kira-kira ada pinjaman sama 3 juta. Bisa bawa sembako cuma 50-100 ribu, sama rokok 2 bungkus di Samsu, pulang pengen bawa duit sama orang tuanya 3 juta. Ya Allah ya, ada yang begitu? Ada nggak di sini orang Aceh? Ada nggak Pak? Mana orang yang mana? Oh itu, agak dia ganteng orangnya. Ya Allah ya Allah, ini mohon maaf harus dijaga Bang kayak gitu, termasuk tahlil. Ya kan? Kita beda adat istiadat, beda suku, beda bahasa dan lain sebagainya. Tapi orang cerdas mengesampingkan sebuah perbedaan, tapi ujungnya adalah nilai sebuah persatuan. Setuju? Setuju? Makanya jangan pernah dikedepankan bicara sebuah perbedaan, tapi dengan dewasa dan bijaksana dengan setiap perbedaan yang kita luluskan, yang kita ambil adalah nilai sebuah kebersamaan. Itulah sila ketiga, persatuan Indonesia. Itu sila yang ketiga. Sila yang keempat saya lupa Bang Haji ya Bang. Bang Haji yang keempat apa? Saya lupa. Apa yang keempat sila? Kerakyatan dan permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Wah, kayaknya Pak Guru Nabi. Permusyawaratan, ini acara kayak gini kan nggak sederhana. Dari jauh hari Bang Muhayyad undang saya. Dari semenjak acara Nabi hari ya Bang Muhayyad udah diniatin. Berarti kan Bang Muhayyad nggak sekonyong-konyong dia punya kemauan kayak gini sendiri. Karena yang meninggal bukan di sini tinggalnya. Di Aceh ya Bang. Di Aceh Bang. Nah kalau saya ceramahnya di Aceh, waduh, udah matang akomodasinya. Karena berhubung di Asabri ya kan. Alhasil nih Bang Muhayyad kan musyawarah. Berapa persen Bang Muhayyad? 8% di Asabri. Ada semua. Pada kumpul ini malam enggak? 3. Tadi kumpul semua, yang 8-nya kumpul. 8 orang Bang, anak almarhum, musyawarah dia. Ada anak yang pertama, udah Bang Muhayyad, kata adiknya beliau, gak usah mikirin air, lempengan air, nanti aku gelas membagiin, dah urusan saya sebagai ada yang beliin. Ada yang pertama, alhamdulillah. Ada yang kedua, udah Bang Muhayyad tenang, bicara konsumsi mah gampang. Saya kan sudah niatin ada rezeki, urusan nanti menuju hari almarhumah nenek kita, biar nanti konsumsi cemilan-cemilan saya yang beliin. Adiknya nomor 2.
Yang nomor 3 nggak mau kalah, Bang Muhayyad, tenang. Biar urusan buah malam pengantin ini 2 yang dibeli sama adiknya buah-buahan. Itu buktinya semangka ada, bener. Nah, apalagi warna-warni semangkanya, satu PDI, satu Golkar. Oh, ya Rob, alhamdulillah berkah. Ternyata Bang Muhayyad pun sadar diri, ada adiknya yang susah. Adiknya nggak mau kalah meskipun dalam keadaan ekonomi yang sempit. Sambil minta tolong sama abangnya, dari toknya, minta maaf sebelumnya, Bang Muhayyad, maaf. Sama biarin dah, nggak bisa ngasih bantuan apa-apa ya. Cuman biarin lempengan ini malam masalah karpet, lampu semua biarin goyang gelarin. Karpet digelarin sama adanya. Ntar Bang udah kelar biarin saya yang gulungin. Adanya nggak ngasih bantuan apa, cuman bantuan tenaga. Karpet digelarin, lampu dipasangin, bener. Kemudian tenda dipersiapkan. Alhamdulillah. Kelar semua adik-adiknya. Bang Muhayyad bilang sama adik-adiknya, udah tenang. Urusan nanti Ustaz Jaska, urusan gua itu mah ya tenang aja, yang lain mah beres. Urusan Ustaz Jaska mah insyaallah ada sama saya. Alhamdulillah, bener ya Bang. Kagak ini mah kagak. Saya menanya dok, syukur. Saya mohon maaf yang bahas lempengan ceramah, apalagi yang namanya dai ya. Emang lempengan kayak gini lagi nyayurnya. Lah abang mau punya kerjaan, punya gaji enak. Saya mohon maaf, anak yatim ada 12 saya pesantren nih. Iya kan, kewajiban banyak. Belum istri pertama, iya kan. Anak 2. Istri nomor 2, nomor 3 belum, Bang, baru rencana gua. Itu juga kalau satu saya punya niat apa niatnya? Kayak beliau niat satu keberanian, karena gua nggak berani. Alhasil sampai sekarang gua berani Bang. Nih kayak semua kelasin, kayak Ustaz Nasrullah, alhamdulillah nih, termasuk Ustaz Abdul Awaludin, termasuk Tengku Abdul. Beliau punya kriteria, karakternya perlu dicontoh. Orang kalau ibadah harus istiqomah. Nah beliau berempat nih punya karakter istiqomah. Yang sampai seperti saya tahu apa istiqomah Ustaz, ikatan suami takut bini di rumah. Nah. Ya Allah, alhamdulillah. Masuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Aku kurang anak gimana Bang, udah ngopi tuh, baru ngangkat yang meja mobil. Ngopi dia enak deh, sambil dengerin saya ceramah. Iya kan enak Bang, udah mobil, gue mau belum Bang. Padahal saya tegur, maksudnya gak tahunya. Ya Allah ya Rabb, ini ntar giliran kelar doa, baru kita ngopi bareng sambil ngobrol bersama, biar ada chemistry. Alhamdulillah. Biar bagaimanapun sebuah kebersamaan harus kita jaga. Kata Tengku Abdullah begitu, betul? Burung darah, jadi saudara kudu pada akur. Enak nggak? Enak nggak kalau punya saudara akur? Enak nggak Bang? Enak. Berat sama dijinjing, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kebersamaan. Al-jam'atur rahmah wal firqatul adab. Kebersamaan dan rahmat. Kalau sebuah yang namanya permusuhan hanya sebatas merusak tali persaudaraan dan silaturahmi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Hadirin jamaah majlis tahlil doa yang Allah muliakan. Bicara tahlil, bicara satu teguran bagi kita Bang. Hari ini kita bagi tahlil, yakin dan pasti saatnya tiba kita ditahlilin. Benar? Benar. Hari ini kita bantu, saatnya tiba kita bakal dibantuin Jadi ingat kita masih hidup, besok saatnya tiba kita bakal mati. Makanya mohon maaf, orang cerdas itu salah satunya kata baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat Ansar bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas, wahai Rasulullah, siapa sih mukmin yang cerdas itu? Mukmin yang cerdas itu aktsarukum lil mauti dzikran wa istidadan lima ba'dahu wa ulaika al-aqyas. Orang yang cerdas di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan yang bangga dengan titel pendidikannya, gila dengan jabatannya, pamer harta kebanyakan tulusnya, bukan. Tapi orang cerdas di hadapan Rasulullah adalah yang selalu senantiasa banyak-banyak kematian dan berikhtiar mempersiapkan kematian itu dengan lebih baik.
Setuju? Setuju? Alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan satu hal yang mutlak pasti bakal datang. Mau tidak mau pasti datang. Ridho marido pasti datang. Ditunggu nggak ditunggu datang aja. Diundang dan diundang yang namanya ajal pasti bakal datang. Kalau bahasa orang Prancis bilang tarik, bahasa Prancis Pak, maksudnya begini, daek ke daek, kudu daek, mau nggak mau, kudu mau. Kalau bahasa orang Inggris bilang gelap, orang gelap, kudu gelap, mau tidak mau pasti datang. Kalau bahasa orang Mandarin, giot indah giot pasti tidak. Mau tidak mau pasti bakal datang. Kalau bahasa Acehnya apa berarti? Mau tidak mau pasti bakal datang. Apa bahasanya? Oh, panjang juga dah. Saya balik dulu berarti panjang, saya pikir pendek bang. Ya. Begitu bang. Satu Al-Quran pasti datang kematian itu. Maka orang cerdas salah satunya apa? Menjadikan dunia ini sebagai ladang buat dia bercocok tanam. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini dijadikan ladang bercocok tanam buat dia. Selama dia bercocok tanam satu kebaikan, maka bernilai pahala buat dirinya. Setuju? Setuju? Ketika dia bercocok tanam, berbuat maksiat dan dosa, sudah pasti nanti balasannya adalah neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup adalah pilihan. Ketika kita mengambil sebuah langkah kebaikan, insya Allah bernilai pahala. Hidup pilihan yang kedua, keburukan maksiat yang kita ambil, sudah pasti balasannya adalah dosa, dan nanti Allah bayar cash dengan balasan yang setimpal, yakni siksaan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min. Ayo kita sadar diri, ingat kematian, karena kematian tidak mengenal batas usia. Tua mati, muda mati, yang kaya mati, miskin mati, jamaah mati, ustaz, pejabat mati, rakyat. Tidak ada batasan. Tapi mohon maaf, kalau sudah bicara kematian masuk ke alam barzakh, sifatnya sendiri dia, masing-masing, nggak ada yang berani nyusul. Bener nggak? Betul nggak Pak? Istri cantik luar biasa, bahenol, montok, wow, keren. Suami meninggal, ini istri yang cakep bisa nyusul nggak Pak? Nggak bisa. Istrinya cantik luar biasa, soleh luar biasa, hafidzatul Quran luar biasa, wafat beliau. Gagahnya sang suami, cerdasnya sang suami, tinggi jabatannya, meninggal sang istri. Ini gak punya keberanian gak sang suami nyusul istrinya ke alam barzakh? Ada tidak? Anak sehebat apapun, setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun fulusnya, orang tua meninggal, bapaknya wafat, neneknya wafat, ibunya meninggal, cuman bisa nangis. Betul? Betul? Apalagi mohon maaf kalau kadang-kadang kita sebagai suami istri meninggal, ya wajar nanti semalaman mah ya. Ya dulu ya, semula sih. Ya lagu qasidah tuh. Iya kan? Walaupun ibu cantik jelita, Israel tiba tak ada guna. Suami menangis sebelah mata sambil mikirin cari. Sambil nangis dia bang sebelah kanan, ternyata diam-diam sambil mikirin cari gantinya. Ya Allah ya. Ayo Pak, introspeksi diri. Mumpung kita masih ada umur, mumpung kita masih Allah berikan nikmat sehat wal afiat, ketetapan iman dan Islam. Karena mohon maaf,
Orang meninggal tergantung bagaimana cara ending amal dan perbuatan. Ketika baik amalnya, yakin insya Allah husnul khatimah. Buruk perbuatannya, tidak betul kemungkinan wafat dalam keadaan meninggalnya su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi orang meninggal Pak tergantung bagaimana apanya Pak, amal dan perbuatan. Nih Pak, ada senandung kayak gini lagunya Pak. Siap-siap ya Bang, no, belah pojok Bang, bantuin saya main gitar Bang. Siap ya Bang. Senandung Roma Irama begini sairnya Bang. Kata beliau, ada dua cara kematian. Main gitar apa? Gue bilang main gitar, jangan ngopi bayar. Bantuin ya Pak, udah bantuin saya main gitar. Siap, biar enak nyanyi saya semangat. Siap. Ada dua cara kematian. Nah, dia doang tuh. Insyaallah Bang ente min ahlul khair, saya doain kaya ente dari sini dan saya insyaallah rezeki nggak terduga. Yang ngebantuin saya doain lepas pengajian besok kalau dapetin rezeki yang nggak terduga jadi orang kaya. Amin. Jangan lupa udah kaya lupa sama gue ya Bang ya. Mohon maaf ya. Siap Bang ya, biar kompak ya main gitar ya siap. Ada dua cara kematian, tergantung amal dan perbuatan. Ada yang pakai rambut dicabut dari tepung, ini mati bagi yang takwa. Namun bagi orang yang durjana, gitarnya mana Om? Ini durjana biar kompak gitarnya biar enakan Bang. Siap Bang ya? Ini durjana dulu soalnya durjana Bang. Siap. Namun bagi orang yang durjana, mati merupakan derita. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri, ini azab Tuhan yang nyata. Mana gitarnya? Ya Allah ya Rabb, tabarakallah Bang. Kematian ada dua bagaikan, mohon maaf rambut. Silakan abang jeburin ke tepung Bang, gampang ambil rambut. Abang tahu belut licin Bang karakternya, lindung licin, taruh Bang di tepung, gampang ambil belut, betul. Tapi abang punya sutra semahal apapun bahannya, ternyata di dalam sutra itu banyak dari abang ambil itu sutra Bang. Ternyata semahal apapun sutranya kita ambil di dalam banyak duri, apa yang terjadi pasti Bang kalau kematian begitu. Makanya karma ada orang yang meninggalnya nggak sempurna, ada yang ditabok meninggal, ada yang ditendang meninggal, ada yang dicecek meninggal. Semua tergantung bagaimana perkara amalnya. Nah ini mudah-mudahan jadi momentum bagi kita bermuhasabah, jadi tafakur kita, jadi merenung kita. Ayo sama-sama introspeksi diri. Mari kita sama-sama memperbaiki diri. Mumpung masih ada umur, mumpung masih ada sehat walafiat, mudah-mudahan ketika kita berikhtiar berusaha memperbaharui kadar ketakwaan kita, makin cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, makin berusaha taat dan patuh kepada orang tua kita sama guru-guru kita. Insya Allah saatnya tiba, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul, dalam keadaan husnul. Amin ya Allah ya Rabbal ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusn khatimah, bareng-bareng ya Allah biha ya Allah ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha
Fakir sampaikan sedikit asal manfaat yang benar hakikatnya Allah yang memiliki kebenaran itu semuanya. Kalau banyak kelemahan dan kekurangan karena kondisi saya yang stabil, ini saya berangkat Lampung karena berhubung saya sudah janji sama Pak Muhammad akhirnya 2 bis dari komunitas Imani Inovasi Mubalik Nurul Ibadah Jakarta Timur sudah berangkat 2 bis. Maksud saya salah satu pengurus pendidikan WC Nahdlatul Ulama di Kecamatan Jati Asih sekaligus salah satu pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama yang ada di Kecamatan Jati Asih. Doain saya Bang, umur, sehat walafiat, bisa saya biar Allah berikan kesehatan yang maksimal karena ada beberapa kurang lebih undangan sampai hari Minggu Pak. Jadi Minggu besok saya harus ngisi acara di Kelapa 2 Depok. Malam semuanya di Gunung Putri. Malam Selasa nanti Jonggol, malam Rabu di Bogor. Dan alhamdulillah sudah ada salah satu stasiun TV dan kemarin ngisi acara setelah kuliah subuh. Salah satunya ada MNCTV, ada Indosiar, ada TV One. Itu nawarin ke saya kalau ada waktu biar bisa ngisi kajian setiap kuliah subuh atau selepas sholat ba'diyah subuh atau menjelang fajar. Doain ya Pak, mudah-mudahan terlaksana dan terwujud. Itu juga kalau nanti ada yang mengundang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.